Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada mahasiswa, mahasiswi, prodi PTN Teknik Universitas Palangkaraya. Pada sesi pertama ini, kita akan membahas tentang sejarah sipil atau ilmu kewarganegaraan. Jadi, kita memulai dengan definisi sipil dulu. Nah, definisi sipil ini berbicara terkait tentang studi yang mempelajari hak dan kewajiban warga negara, bahkan peran warga negara dalam konteks politik, hukum, sosial, dan budaya suatu negara. Nah, ruang lingkup pembelajaran ini di dalam sesi pertama adalah ilmu kewarganegaraan yang mencakup topik seperti misalnya demokrasi, partisipasi politik, identitas nasional, bahkan diversitas dan hak asasi manusia, serta tanggung jawab sosial. Jadi ini ruang lingkupnya. Bicara terkait tentang politik tadi adalah bicara mengenai hal yang fundamental di negara Republik Indonesia. Jadi setiap 5 tahun sekali itu pasti ada pemilu atau pilkada. Begitu juga bicara terkait tentang HAM, karena kita adalah negara hukum, maka kita mengagungkan terkait tentang HAM, hak asasi manusia dari warga negara itu, hak untuk hidup, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk misalnya mendapatkan pendidikan yang layak. Ini dalam perspektif hukum. Nah, tujuan daripada materi ini atau sesi ini, ketika kalian belajar, kalian akan dapat mempromosikan misalnya kewarganegaraan yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab untuk mendukung pembangunan masyarakat. Dengan kalian belajar keilmuan ini, kalian akan dapat menyampaikan terkait tentang nilai-nilai kewarganegaraan seperti hak dan kewajiban tadi kepada peserta didik kalian, misalnya siswa-siswi, kalau kalian menjadi seorang guru nantinya. Begitu juga misalnya menyampaikan kepada masyarakat sekitar. Asal usul sipil ini ada 3 . Yang pertama itu pada masa Yunani kuno. Jadi konsep warga negara pertama kali dikembangkan oleh filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles. Jadi ini adalah tokoh yang besar, jadi mengemukakan terkait tentang pandangan atau pemikiran mereka mengenai konteks sipil itu sendiri. Nah, yang kedua, Romawi kuno. Pada masa Romawi kuno ini konsep kewarganegaraan semakin dikembangkan dan penekanan pada hak dan kewajiban. Hak kewajiban tidak lain dan tidak bukan adalah masyarakat itu sendiri. Bahkan partisipasi warga negara dalam urusan publik, misalnya dalam hal misalnya pelayanan publik daripada pemerintah ini kurang, maka masyarakat itu dapat menilai ini sejauh mana etos kerja daripada kerajaan misalnya, atau misalnya pada pemerintahan. Tapi kalau dulu Romawi kuno itu pada konteks kerajaan. Yang ketiga, abad pertengahan. Jadi selama abad pertengahan, wacana kewarganegaraan ini lebih kepada didominasi oleh pemikiran teologis atau otoritas gereja dengan fokus pada peran warga negara sebagai masyarakat agama. Jadi di sini ada namanya dimensi-dimensi keagamaan pada momentum abad pertengahan. Nah, perkembangan sipil di dunia barat, misalnya ada Renaissance. Jadi ini pada masa pemikiran mengenai kewarganegaraan semakin berkembang dengan penekanan pada hak-hak individu, demokrasi, peran warga negara dan politik. Nah, ada juga misalnya masa pencerahan. Selama zaman pencerahan, konsep kewarganegaraan semakin diperkuat dengan gagasan seperti kontrak sosial. Jadi masyarakat itu sudah mengenal terkait tentang nilai-nilai atau moralitas, baik atau tidak perilaku seseorang itu, kedaulatan rakyat, dan hak asasi manusia secara universal atau menyeluruh. Nah, kita melihat juga pada abad ke-19-20. Nah, ini lebih kepada teori kewarganegaraan berkembang pesat. Nah, jadi ada namanya hak minoritas, ada peran warga negara dalam pembangunan masyarakat yang adil dan demokrasi. Adil itu sama rata di dalam konteks perkembangan sipil di dunia. Nah, khususnya perkembangan sipil di Indonesia. Jadi ada 3 fase. Yang pertama itu masa kolonialisme,
pada masa kolonialisme ini konsep kewarganegaraan di Indonesia lebih dipengaruhi oleh sistem hukum dan politik daripada bahasa Belanda, karena kita ini lama dijajah oleh bahasa Belanda, maka kita akan terpaksa menerima daripada kebudayaannya, politiknya dan hukum yang Bapak sebutkan tadi. Yang kedua, era kemerdekaan. Jadi era kemerdekaan ini bagaimana Indonesia itu bisa melewati fase supaya kita diakui oleh negara lain. Jadi kewarganegaraan yang berlandaskan misalnya Pancasila, terus lagi berlandaskan dasar undang-undang seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan penekanan pada hak dan kewajiban. Makanya di dalam undang-undang itu ada beberapa pengaturan terkait tentang pemerintahan, pengaturan terkait tentang legislatif, yudikatif ya, bahkan pengaturan terkait tentang warga negara. Nah, kita memasuki era reformasi. Nah, konsep kewarganegaraan di Indonesia ini semakin berkembang. Jadi penguatan demokrasi, misalnya perlindungan HAM dengan ada namanya konstitusi tadi, dan peran aktif masyarakat di dalam dunia digitalisasi. Jadi ketika kita membahas sejarah, kita tidak lupa melihat daripada perkembangan modern transformasi situ itu. Jadi misalnya kalau kita lihat di dalam kurikulum komprehensif sekarang ini ada namanya mencakup topik demokrasi di dalam etika perkuliahan, di dalam pembelajaran interaktif misalnya, tapi pembelajaran ini semakin inovatif dengan lebih banyak praktis dan diskusi ya. Terus lagi ada kolaborasi masyarakat dengan ada namanya pengabdian mahasiswa, ada namanya konsep merdeka belajar. Nah, manfaat teknologi ya, dengan cara kalian misalnya membaca literasi yang banyak, kalian akan memanfaatkan di era modernisasi. Mungkin kita lanjut kepada nilai-nilai propetik ya pada materi sejarah ya. Jadi ada namanya nilai propetik itu lebih kepada kemanusiaan misalnya, kebebasan misalnya. Ada juga yang namanya nilai keadilan, melihat daripada nilai-nilai yang memang diaktualisasikan ya, atau yang dilakukan oleh para nabi terdahulu. Ini sebagai role model kalian sebagai mahasiswa bisa diimplementasikan kepada peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.